Berita pertama, Pangko Armada 3 bersama jajaran Forkopimda Papua Barat pantau serbuan vaksin masyarakat maritim di Sorong. Gerakan kapal Angkatan Laut dan Sea Rider TNI Angkatan Laut Lantamal 9 Ambon gelar serbuan vaksin di Pulau Haruku. Antara mimpi dan kenyataan ada yang namanya kerja keras. Hello netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali menjumpai Anda dalam Nevi News edisi Senin 1 Agustus 2021 dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Informasi pertama, kita menuju ke Sorong. Komando Armada 3 melaksanakan serbuan vaksin bagi masyarakat maritim di Sorong, Papua Barat. Upaya memutus penyebaran COVID-19 terus digalakan. TNI Angkatan Laut melalui Komando Armada 3 bersinergi dengan Polri dan pemerintah daerah terus melancarkan serbuan vaksin masyarakat maritim yang digelar di SMK Negeri 1 Kota Sorong dan Alun-Alun Aimas Kabupaten Sorong. Serbuan ini melayani vaksin pertama dan vaksin kedua dengan prioritas lanjut usia. Untuk memotivasi tenaga kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat melaksanakan vaksinasi COVID-19, Panglima Komando Armada 3, Laksamana Muda TNI Irfansyah, bersama Wakil Gubernur Papua Barat, Dr. Andes Muhammad Latakoni, Kapolda Papua Barat, Irjen Polisi Dr. Torna Gogo Siombing, dan Rem 181 Praja Viratama, Brigjen TNI Indra Heri, serta Kepala Staf Ko Armada 3 Laksamana Pertama TNI Yeskiel Katiandago hadir di tengah-tengah warga yang sedang vaksinasi di kedua tempat tersebut. Dalam peninjauannya tersebut, Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Irfansyah menyampaikan bahwa Ko Armada 3 bersinergi dengan satuan TNI lainnya, Polri dan pemerintah daerah akan terus melaksanakan serbuan vaksin masyarakat maritim di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi darat dan udara. Dari kota Sorong kita menuju ke Ambon. Lantamal 9 Ambon kerahkan kapal TNI Angkatan Laut dan juga Sea Rider TNI Angkatan Laut untuk menggelar serbuan vaksin bagi masyarakat maritim di Pulau Haruku. Bagi warga di pulau terluar, mendapatkan vaksin COVID-19 bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut melalui Lantamal 9 Ambon mewadahi dan menjemput bola menyeberangi lautan menuju daerah terpencil untuk memberikan vaksin. Hal tersebutlah yang membuat Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon mengerahkan tim vaksinasi Lantamal 9 Ambon dan alutsistanya berupa kapal Angkatan Laut Panana, kapal Angkatan Laut Alkura, dan Sea Rider untuk menjemput warga yang berada di daerah pesisir untuk mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim di kantor pemerintah Kecamatan Pulau Haruku, Negeri Pelau. Komandan Lantamal 9 Ambon, Laksamana Pertama Eko Jokowiono, menyampaikan serbuan vaksin masyarakat maritim yang ramai diserbu warga negeri Pelau ini merupakan bagian dari ikhtiar kita melawan dan memutuskan mata rantai COVID-19 di wilayah kerja Lantamal 9 Maluku Tengah bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Vaksinasi ini seperti yang sudah disampaikan oleh pemerintah bahwa vaksinasi ini merupakan program dari pemerintah di mana satu hari 1 juta orang harus bisa dilaksanakan vaksinasi. Selanjutnya kita menuju ke Merauke. Antusias masyarakat Merauke ikuti serbuan vaksin bagi masyarakat maritim yang diselenggarakan oleh Lantamal 11 Merauke. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke kembali menggelar serbuan vaksin masyarakat maritim tahap kedua di Terminal Penumpang Pelabuhan Yusudarso, Merauke.
Sejak pukul 08 waktu Indonesia Timur, lokasi vaksinasi sudah dipadati warga yang sangat antusias mengikuti serbuan vaksin masyarakat maritim ini. Namun tetap diatur dengan tertib secara humanis oleh personil Lantamal 11 Merauke, sehingga tidak menyebabkan kerumunan dan protokol kesehatan tetap berjalan. Komandan Lantamal 11 Merauke, Brigjen TNI Marinir Wurjanto, yang diwakili Asisten Operasi dan Lantamal 11 Kolonel Laut Pelaut Indra Dharma, mengemukakan vaksinasi tahap pertama telah dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2021 dan saat ini dilaksanakan vaksin tahap kedua dengan harapan dengan semakin banyaknya warga yang mendapatkan vaksinasi maka dapat meningkatkan kesehatan tubuh dalam menghadapi pandemi. Serbuan vaksin masyarakat maritim dengan target 1.500 masyarakat ini terselenggara secara sinergis antara Tenaga Kesehatan Lantamal 11, Dinas Kesehatan Merauke, KSOP Merauke, Pelindo 4 Merauke, KKP Merauke, dan Dokes Polres Merauke. Tim S1 KR Lanal Ketapang melaksanakan Search and Rescue kapal kandas di perairan Karimata. Tim Fleet One Quick Response Pangkalan TNI Angkatan Laut Ketapang beserta Pos TNI Angkatan Laut Pulau Serutu dengan masyarakat pesisir Pulau Padang melaksanakan Search and Rescue terhadap kapal motor Garuda Makmur II yang mengalami kecelakaan laut dikarenakan cuaca yang buruk di perairan Karimata. Kecelakaan yang menyebabkan kandasnya KM Garuda Makmur II dengan kerugian yang ditimbulkan adalah robeknya lambung kapal sepanjang 3 meter dan lebar 21 cm dan berdampak akan timbulnya pencemaran air laut dengan adanya tumpahan minyak dari kapal yang kandas serta dapat merusak ekosistem laut. Dan Lanal Ketapang Letkol Laut Pelaut Abdul Rajab memberikan instruksi tegas bahwa Pulau Karimata merupakan salah satu daerah cagar alam laut yang berada di wilayah perairan Kalimantan Barat dan harus senantiasa dijaga kelestarian. Oleh karenanya, selain fokus menyelamatkan material dan personil KM Garuda Makmur II, tim F1 KR Lanal Ketapang juga melaksanakan tindakan pencegahan terjadinya tumpahan minyak di laut. Meriahkan HUT ke-75 Jawa Senastri cabang berdiri sendiri Akademi Angkatan Laut gelar lomba panahan. Menjelang HUT ke-75 Jala Senastri tahun 2021, cabang berdiri sendiri Jala Senastri Akademi Angkatan Laut menggelar lomba panahan antar satuan di jajaran AAL yang dihelat di lapangan Banda, Kesatrian AAL Bumi Moro, Surabaya. Lomba yang dipandu tim dari Departemen Jasmani AAL ini diikuti seluruh pejabat utama AAL dengan kategori ganda campuran, yakni pejabat utama AAL beserta istri, dilengkapi 6 anak panah serta jarak 10 meter standar bow. Gubernur Akademi Angkatan Laut Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah yang didampingi Ketua Umum CBS Jala Senastri AAL, Nyonya Ayu Nur Alamsyah mengatakan di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir, dengan berolahraga bisa menjadi faktor penting agar imun meningkat dan terhindar dari paparan penyakit. Untuk itu kita melaksanakan olahraga bersama dan menggelar lomba panahan dalam rangka memeriahkan HUT ke-75 Jala Senastri 2021. Gubernur AAL berharap olahraga panahan dapat menjadi cabang prestasi yang dikembangkan dan ditekuni para taruna AAL untuk bisa tampil di berbagai kejuaraan dan meraih prestasi yang membanggakan. Ya netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ayo mendukung program pemerintah melalui vaksinasi. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Maritim Jaya, Indonesia Maju. Jala Sweva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.